sempurna seperti Kristus. Kalau namanya makin bertambah itu berarti ada progres naik, ada level yang naik, bukan menurun. Itu sebabnya saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kedewasaan di dalam Tuhan bukanlah sesuatu yang kita dapatkan dengan kurva yang stagnan, yang merata datar, tapi harus dimulai dari tahap yang paling kecil, menaik dan akhirnya bertambah sempurna seperti Kristus. Itu kedewasaan. Saudara-saudara, yang akan kita bahas hari ini, dewasa tidak berbicara soal umur atau status sebagai anak-anak, sebagai pemuda atau sebagai anak muda, juga bukan berbicara soal status kita sebagai orang tua. Artinya umur kita lupakan, kita nggak bahas itu. Ya, tapi yang akan kita bahas hari ini adalah berbicara tentang pembaharuan kematangan hati, pikiran dan sikap mengenal anak-anak. Itu yang akan kita bahas hari ini. Kedewasaan yang disampaikan di sini yang dituntut oleh firman Tuhan adalah berbicara tentang pembaharuan atau kematangan hati, kematangan pikiran, dan kematangan sikap kita terhadap sesuatu yang menimpa kita dan juga pengenalan kita akan Tuhan. Dan ini butuh progres. Ini butuh tahapan-tahapan, ini butuh ujian-ujian. Tidak ada orang yang langsung sempurna. Mustahil. Karena toh kita dilahirkan dari dosa, ketertutupan akan Tuhan. Tapi itu harus diubah, masuk kepada pengenalan akan Kristus lewat proses pendewasaan yang harus kita alami. Amin. Harus kita alami. Saudara-saudara, kita bahas satu persatu. Poin pertama, pembaharuan atau kematangan hati. Pembaharuan hati harus ditandai dengan bertambahnya kasih kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Jadi kalau kita sedang mengalami pertumbuhan arah dewasaan rohani, ini tandanya harus ada. Makanya saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi, Yesus itu dikenal dunia sebagai tokoh kasih, sumber kasih. Dan itu menjadi ciri khasnya Tuhan. Dan itu harus ada pada diri kita sebagai bukti bahwa kita sedang mengalami pematangan hati. Harus dialami. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengatakan Yesus Tuhan kita dan mengikuti Yesus, melakukan firman Tuhan, tapi di dalam hati kita tidak selalu menumbuhkan kasih, kita sedang membohongi diri kita dan membohongi Tuhan kita. Terlebih mengasihi. Sebab itulah huruf yang terutama menurut firman Tuhan. Saudara-saudara, kita ini diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial. Dan otomatis sebagai makhluk sosial kita membutuhkan kasih supaya kita bisa membangun relasi kita dengan sesama kita. Itu sudah pasti. Jadi kalau di dalam hati kita ini tidak ada kasih yang bekerja, maka dipastikan hidup kita ini akan garing, keimanan kita akan merontok dan keimanan kita akan mati. Semakin banyak kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, semakin jelaslah gambar Kristus di dalam diri kita. Amin. Jangan sampai orang mencap kita sebagai orang yang mungkin membawa huru hara, sebagai orang pembawa hal-hal yang tidak baik. Tapi jauh lebih baik dan Tuhan sangat berharap tentang ini. Dimanapun kita berada harus jadi berkat. Amin. Dan itulah aplikasi kasih yang harus terjadi dalam hidup ini. Ada pernyataan para tokoh yang sangat menggugah hati saya. Margaret Thatcher mengatakan seperti ini, tidak ada orang yang akan ingat orang Samaria yang baik hati andaikan ia hanya mempunyai maksud baik. Saudara-saudara, maksudnya adalah dunia sekarang mengenal orang Samaria yang baik hati itu karena di dalam dirinya ada kasih yang luar biasa. Seandainya tidak ada kasih di dalam diri orang Samaria, tidak akan ada orang yang mengenal Tuhan. Saudara-saudara, alangkah jauh lebih baik ketika orang mengenal
secara otomatis citra Tuhan, gambar Tuhan yang ada di dalam diri kita akan lama-kelamaan kabur dan buram, sehingga orang tidak lagi mengenal siapa Tuhan kita dalam diri kita. Kemudian Mother Teresa mengatakan seperti ini, Tuhan tidak akan bertanya berapa banyak hal baik yang kamu lakukan di hidupmu, melainkan sebesar apakah kasih yang kamu taruh di setiap apa yang kamu lakukan. Kekristenan tidak pernah mengajarkan keselamatan didapatkan karena amal. Maka Tuhan tidak akan tanya berapa banyak kita melakukan kebaikan. Tapi yang Tuhan tuntut dari kita adalah seberapa banyak kasih yang kita taruhkan dalam setiap kelakuan kita, dalam setiap tindakan kita. Tuhan mau itu. Tuhan menginginkan itu. Jadi Tuhan tidak lagi mengenal Senjapet Samodar. Orang tidak lagi mengenal Senjapet Samosir. Tapi di wajah Senjapet Samosir hanya Tuhan yang kelihatan. Jadi kemanapun kita berada, kemanapun kita melangkah, orang-orang yang di sekeliling kita akan diberkati. Dan mereka akan datang kepada Tuhan karena melihat ada sesuatu yang berbeda dalam diri kita. Itu yang Tuhan. Kekuatan kasih ini sangat luar biasa, yang membuat orang di saat kita diam, mereka bisa melihat Injil tertulis di dalam wajah kita. Di saat mulut kita tidak berkata-kata tentang firman Tuhan, tapi tindakan kita akan selalu menunjukkan firman Tuhan, memperkenalkan Kristus kepada mereka, sehingga mereka mengikut Tuhan. Saudara, dalam pembuatan film The Passion of the Christ, ternyata kameramennya banyak dari orang-orang yang beragama, penganut ateis. Ketika mereka membuat film itu, mereka mencoba menelaah pengorbanan Kristus lewat film yang mereka sedang buat. Tahap demi tahap mereka pelajari. Dan mereka mengambil sebuah kesimpulan. Ternyata Yesus ini benar-benar Tuhan. Dan tidak main-main dengan kasihnya yang luar biasa. Sampai penderitaan seperti ini, itu pun harus dia terima, hanya untuk menunjukkan kepada dunia betapa besarnya kasihnya kepada dunia. Mereka mengambil keputusan untuk menjadi orang Kristen. Kenapa Yesus tidak berkhotbah pada masa itu? Mel Gibson tidak berkhotbah pada masa itu. Tapi ketika ada sesuatu yang tersirat dari hidup kita, yang bisa dibaca oleh orang walaupun tidak berupa tulisan, itulah pengaruh besar dari kasih yang keluar dari diri. Amin. Jadi berapa besar kasih yang kamu taruh di setiap apa yang kamu lakukan. Itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Yang kedua, saudara-saudara, kedewasaan dalam Kristus. Filipi 4 ayat 8. Di sini saya sudah sediakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari seperti ini katanya. Akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal yang bernilai, yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, murni, manis, dan baik. Tuhan mengharapkan ada sebuah tindakan dari kita. Tindakan di mana kita harus mengambil firman Tuhan, memakan firman Tuhan, dan mempelajari firman Tuhan setiap hari. Jangan pernah bosan belajar firman Tuhan. Jangan pernah bosan mendengar firman Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, kita adalah orang yang paling malam di dunia kalau saat mendengar firman Tuhan. Pikiran kita mabuk, pikiran kita berfokus kepada masalah-masalah kita, pikiran kita melayang-layang. Dan di situ kesempatan bagi iblis untuk menaruhkan racun dalam hidup kita, dalam pikiranmu, sehingga kau mengambil keputusan yang salah dalam hidupmu. Saat kita punya masalah, saya punya banyak pergumulan, obat yang paling mujarab untuk itu adalah makin banyak mendengar firman Tuhan. Amin. Saya bersyukur Tuhan kita, Tuhan yang hebat, luar biasa, memikirkan semuanya. Dia tahu Anda tidak bisa bahasa Inggris, maka Tuhan mengaruniakan firman-Nya dalam semua bahasa. Supaya orang karo bisa mengerti firman Tuhan, supaya orang barat bisa mengerti firman Tuhan, dan mudah memahami firman Tuhan. Untuk itu Tuhan lakukan semuanya supaya kita tidak kehilangan, supaya pikiran kita tidak dirusak oleh masalah kita.
buat otak kita. Otak kita mulai berjalan dengan baik, memproses semua masalah-masalah yang sedang terjadi dalam hidup kita. Dan oleh karena pemurahan Tuhan dan tuntunan Roh Kudus di dalam pikiran kita setelah diproses semua masalah itu, dihasilkanlah solusi-solusi dalam kehidupan kita, sehingga pikiran kita memerintahkan mulut kita untuk mengatakan, terpujilah nama Tuhan. Kita harus ingat ini semua. Ini pikiran harus diisi setiap saat dengan pikiran yang baik. Amin. Jangan sampai pikiran ini harus diisi dengan hal-hal itu. Saudara-saudara, tindakan ini yang Tuhan mau, supaya dalam perjalanan kita sehari-hari akan muncul nanti pesan-pesan Tuhan buat pemikiran kita ini, dan tindakan kita juga akan dikendalikan oleh pemikiran itu. Dan percayalah, ketika pemikiran itu sudah bersih, maka tindakan yang dihasilkan adalah tindakan-tindakan yang menyelesaikan semua masalah, tindakan-tindakan yang membawa kita kepada berbagai-bagai solusi, sehingga tidak akan ada masalah yang membuat kita buntu, sehingga tidak akan ada masalah yang membuat kita menyerah. Tidak ada surga bagi orang yang putus asa. Jadi kalau sekarang kita lagi frustasi, udah mulai hampir putus asa, ingatlah, tidak akan ada surga bagi kamu. Daripada kita kehilangan surga, lebih bagus mulai dari sekarang ambil keputusan. Aku akan buang keputusasaan. Amin. Buang itu semua. Itu bukan milik anak Tuhan. Pikiran yang jernih, pikiran yang baik, itu harus ada dalam diri kita, dan itu harus menjadi kekayaan dalam kita. Yang ketiga yang harus kita benahi mencapai kedewasaan, kalau sikap kita salah, secara otomatis itu akan mempengaruhi reaksi yang sedang kita kerjakan, yang kita lakukan dalam hidup kita. Itu hukum alam. Kalau sikap kita salah, maka tindakan yang dihasilkan oleh pikiran kita ini tadi juga akan salah. Maka mulai hari ini, sikap kita juga harus dimatangkan, harus diproses, harus dimurnikan, harus ada pembaharuan. Karena memang target kita kan kepada kedewasaan, menjadi sempurna seperti Kristus. Ketika Yesus di bumi setiap hari dia diproses, dan setiap hari dia melakukan proses itu dengan baik. Walaupun dia Tuhan, dia tetap berdoa, dia tetap berserah kepada Allah Bapa, dia melakukan firman Tuhan, dan dia berkata bahwa firman Tuhan itu makanan dia sehari-hari. Itu adalah bagian di mana sikap itu harus dimatangkan, didewasakan. Dan semua kita yang hadir hari ini, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita izinkan semua proses itu untuk mengoreksi sikap kita, sehingga kita tahu bagaimana menyikapi semua yang terjadi dalam hidup kita. Banyak orang Kristen mengatakan, Tuhan, mengapa Engkau tinggalkan aku? Mengapa penderitaan ini ada pada aku? Mengapa kesusahan ini ada pada aku? Tidak ada perjalanan yang mulus, Bapak Ibu sekalian. Bahkan kadang perjalanan yang mulus pun justru menaruhkan bahaya yang tidak kelihatan, dan itu sangat mematikan sekali. Kalau mobil tabrakan di jalan macet mungkin supirnya aman, tapi kalau mobil kecelakaan di jalan tol, besar peluangnya kehilangan nyawa supir, karena terlalu mulus, sehingga supir akan lengah, tidak mengantisipasi pada situasi sulit yang akan dihadapi. Saudara-saudara, Tuhan tidak mau seperti itu. Itu sebabnya orang Kristen, orang yang datang kepada Tuhan harus masuk ke sana, masuk dalam proses juga. Itu apa? Supaya sikap kita ini terolah, diproses, dan akhirnya dalam diri kita ada sikap yang selalu positif dan mengandalkan Tuhan. Saudara, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kalau kita tidak mengambil sikap itu, tidak akan ada kemenangan bagi kita. Saudara, kalau
kita memperhatikan situasi yang terjadi sekarang, itu fenomena-fenomena kemarin saya terkejut juga. Seorang ibu harus bunuh diri bersama kedua anaknya. Saya lihat di media sosial, rumahnya bagus, pekerjaan suaminya bagus. Saya ambil kesimpulan, ternyata harta juga tidak akan menjamin kita punya sikap yang baik terhadap masalah ini. Jabatan juga tidak akan menjamin kita mengajari kita mengambil sikap yang baik terhadap masalah hidup. Tapi seketika saya perhatikan anak-anak Tuhan, walaupun diperhadapkan dengan masalah-masalah berat, masalah-masalah yang hebat, saya menemukan mereka selalu berkata, telah mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena sikap yang tepat diambil ketika menghadapi masalah. Dan itu harus kita baru. Tuhan tidak pernah menciptakan neraka untuk Anda, untuk saya. Tapi kitalah yang memilih neraka itu. Ingat ini baik-baik. Gak pernah Tuhan menciptakan neraka untuk Bapak Shalom, untuk Bapak Eri juga bukan. Tapi sayalah yang memilih neraka itu, karena sikap saya tidak tepat ketika menghadapi masalah. Tuhan menyediakan surga yang begitu indah bagi saya dan bagi kita semua. Dan saya berharap kita sama-sama memilih surga. Sikap kita yang tepat harus dimatangkan setiap hari. Saudara-saudara, reaksi kita terhadap situasi hidup dipengaruhi sikap dan pengenalan kita kepada Tuhan. Saudara, kita belajar dari beberapa tokoh di Alkitab. Bahkan dengan situasi yang sulit dalam hidupnya, situasi ini terlalu berat bagi manusia biasa. Mungkin kalau kita pasti akan mengatakan, aduh, berpahing ke Tuhan, ambillah Tuhan. Atau mungkin kamu pergi ke kuburan, kalau dia orang baru langsung dia bilang, sikap kau. Karena frustrasi yang luar biasa dalam dirinya. Tahu artinya? Nanti tanya, mana nama Yosef? Pak Jogi juga pasti tahu. Tapi ketika Ayub diperhadapkan dengan ujian yang bertubi-tubi, apa yang dia bilang? Ayub 2 pasal 10, Ayub pasal 2 ayat 10. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Kadang kita terlalu egois di hadapan Tuhan. Tuhan berkata, seolah-olah berkat itu menjadi tujuan utama kita. Seolah-olah kesehatan itu menjadi tujuan utama kita. Seolah-olah kemewahan itu dan fasilitas yang ada di dunia ini menjadi tujuan utama kita. Tapi dalam kehidupan kita mengikut Kristus, segala sesuatu yang seperti itu hanya nomor yang kesekian yang sangat jauh dari fokus utama kita. Fokus utama kita adalah pengenalan akan Kristus, supaya Kristus terkenal kepada kita dan kita layak masuk dalam surganya yang luar biasa. Amen. Setiap saya dikasih kesempatan di sini, saya selalu menanamkan kepada kita, menyampaikan kepada kita, jangan terlalu mengejar berkat Tuhan. Gak akan selamat hidupmu karena berkat Tuhan. Tidak akan pernah kamu masuk surga karena berkat Tuhan. Tapi yang memastikan kamu masuk surga dan memastikan saya masuk surga adalah ketika kita tetap melekat dengan Tuhan. Ada Dr. Esau hidupnya nyaman. Ya, seorang suster tinggal di kastil yang mewah, fasilitas mewah disediakan. Tapi dia tinggalkan semuanya. Dia lebih memilih tidur dengan orang-orang miskin di bawah kolong jembatan. Dia lebih memilih tidur dengan orang-orang yang punya sakit menular, digigit nyamuk tiap malam, tidak punya fasilitas AC saat dia tidur, tidak memiliki spring bed yang empuk saat dia tidur, hanya untuk menunjukkan bahwa fokus utamanya adalah menyenangkan Tuhan. Amin. Amin. Silahkan mengejar kekayaan, silahkan mengejar harta, tapi jangan pernah jadikan itu fokus utama kita. Jangan terlalu mengejar berkat Tuhan. Kejar dulu kelayakanmu di hadapan Tuhan, keberkenanan saya di hadapan Tuhan. Itu yang terutama. Tuhan bilang, yang selebihnya bonus. Apa yang tidak pernah kamu pikirkan, apa yang tidak pernah lihat, apa itu Tuhan sediakan bagi saya dan bagi kita semua. Hanya saja
fokus utama kita adalah mengenal kuasa kebangkitannya. Amin. Itu yang harus ada dalam diri kita, saudara-saudara. Ketika Ayub diperhadapkan dengan itu, dia membuka dirinya atas semua kehendak Tuhan. Tidak akan menolak ketika ujian muncul dalam hidupku. Dan aku tidak akan pernah protes ketika Tuhan membawa aku kepada situasi yang tidak aku inginkan. Suka-suka Tuhan. Amin. Biarkan Tuhan melakukan pekerjaannya dalam hidupku. Karena aku yakin semua pekerjaan Tuhan, walaupun menurut aku itu menyakitkan, tapi justru hasilnya jauh dibalik itu. Tuhan mau saya berkilau di hadapannya. Tuhan mau kita berkilau di hadapannya. Tuhan mau kita menunjukkan nilai berlian kita di hadapannya. Saudara, kebilau itu sedang dicari Tuhan dari kita semua. Dan itu hanya bisa kita dapatkan, bisa kita peroleh ketika kita memiliki sikap yang benar di hadapan Tuhan dan mengenal Kristus sebagai Allah kita. Amin. Itu yang harus kita pegang. Tokoh yang kedua ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja Nebukadnezar bilang, Sadrak, Mesak, Abednego, jika kamu tidak menyembah patungku, nyawamu hari ini akan saya habisi. Prajurit tambahkan panasnya. Perapian yang sangat menyala-nyala disediakan. Saudara-saudara sekalian, dalam hidup ini ada tawaran-tawaran yang menyulitkan hidup kita. Kamu ikut Tuhan, susah. Kalau kamu masih datang ke gereja, susah. Itu tawaran iblis. Lebih bagus kamu bekerja hari ini dapat duit, bisa kamu tabung, bisa begini, bisa begitu. Tawaran dari iblis. Sering sekali kita lebih memilih tawaran-tawaran dunia daripada tawaran yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia tahu akan ada resiko yang besar kalau dia membantah raja. Tapi satu hal pernyataan yang luar biasa yang mengguncang iman orang Kristen sekarang. Seandainya Tuhan kami tidak menolong kami, hai baginda raja, camkan ini, aku akan tetap menyembah Allahku. Saudara-saudara, dari ayat ini saya mengambil kesimpulan, seandainya Tuhan tidak mengizinkan kamu menikmati kesehatan di dunia ini, masihkah kau bertahan menyembah Tuhan? Seandainya Tuhan tidak mengizinkan kamu menikmati kekayaan, kemewahan, kedudukan di dunia ini, masihkah kau menunjukkan cintamu kepada Tuhan? Jangan sampai kita kehilangan Kristus karena tawaran-tawaran dunia yang menurut Anda dan menurut saya sangat menggiurkan. Tidak ada orang yang bisa selamat dari apa yang mereka peroleh dari dunia ini. Michael Jackson terkenal di mana-mana. Asal dia datang semua histeris. Tapi toh dia harus mengakhiri hidupnya secara paksa dengan mengkonsumsi obat tidur dan minum. Dia frustasi luar biasa. Marilyn Monroe pernah dicap sebagai wanita tercantik di dunia. Itu pun harus mati bunuh diri. Tragis. Ternyata kecantikan yang ditawarkan oleh dunia yang tidak bisa memberikan kita kenyamanan dan kebahagiaan. Kenapa kita harus mengejar itu? Tapi saat orang-orang percaya, ketika dia menghadapi masalah, dia berlutut di hadapan Tuhan, dia bertangis di hadapan Tuhan. Begitu luar biasa, cahaya dari surga menghapus semua penderitaan dan memberikan tawaran kebahagiaan. Kenapa kita harus menolak itu? Tawaran kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita tidak bisa kita dapatkan dengan uang yang ada di dunia ini, dengan jabatan di dunia ini. Sesuatu yang sangat bernilai Tuhan tawarkan. Tapi lebih sering kita menolak itu dan memilih hal-hal yang tidak bernilai dari kami. Bapak Ibu sekalian, setelah kita mati nanti, hanya setelah kain yang menempel di badan kita, semua deposito, aset-aset tinggal semua. Ya kalau anak-anak membaginya dengan baik, kalau pembunuhan karena itu, saudara-saudara, mari kita persiapkan hidup kita mendapatkan hal yang baik yang berkelantangan Tuhan. Jangan terlalu mengemuki, terlalu bernafsu, terlalu bergairah untuk hal-hal yang duniawi, tapi untuk hal-hal yang surga, melangkahkan satu langkah pun kita enggan. Saudara-saudara, Tuhan dengan tegas meminta kepada kita. Walaupun banyak proses yang berbeda oleh Ayub, dia tetap membuka diri. Tuhan, mau yang baik, mau yang buruk,
jika Tuhan izinkan terjadi dalam hidup, silakan. Sadrak, Mesak dan Abednego, Tuhan, silakan. Kamu tidak menolong aku dalam kesulitan hidupku, silakan. Cintaku tidak akan pernah dikurangkan atau dibunuh oleh apapun yang ada di dunia ini. Amin. Kecintaan, pengenalan akan Kristus tidak boleh digantikan oleh apapun yang ada di dunia. Kalau Alkitab ini sedang mengajarkan kita, sedang memberikan pelajaran penting bagi kita semua. Saudara-saudara yang saya kasihi, apa sikap kita hari ini? Sikap apa yang kita ambil hari ini? Di hadapan kita nanti akan ada banyak ujian-ujian, akan ada banyak masalah-masalah, akan ada banyak benturan-benturan. Jangan sampai karena benturan itu, jangan sampai karena masalah itu kita kehilangan Tuhan. Tragis sekali hidup kita, saudara-saudara. Di bumi sudah menderita, di akhirat kita menderita juga. Apa bagian kita? Gak apa-apa lah. 70 tahun ada diwarnai dengan tangis-tangis, ada sedih-sedihnya. Tapi setelah itu, selama-lamanya, kebahagiaan, sukacita besar yang ada. Dan itu tidak akan pernah bisa kita dapatkan di dunia ini. Hanya dari surga. Amin. Jangan tergiur dengan sikap yang benar. Itu yang Tuhan mau. Proses sikap itu, pembelajaran pada sikap itu hanya akan kita dapatkan ketika masuk dalam ujian-ujian itu. Dan jangan pernah menolak atau murtad dari Tuhan atau mengutuki Tuhan kalau hari ini kita masuk dalam ujian itu. Katakan dalam dirimu, Tuhan sedang menguji aku. Aku membuka diri atas semuanya ini. Semua perkara yang terjadi dalam hidupku itu semua Tuhan izinkan terjadi supaya hidup kita berkualitas dan dewasa di hadapan Tuhan. Amin. Kepada kita sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, Tuhan, ini untuk saya dan untuk kita semua. Surga itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang berkualitas. Amin. Ketika iman kita sudah berkualitas, baru menjadi tiket kita masuk surga. Dan itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita masuk dalam proses pembaharuan pendewasaan pada sikap kita. Hanya ini jalan satu-satunya supaya kita berkualitas. Ada jalan simpel. Gak bisa disobot Tuhan kita. Perpuluhanmu, persembahanmu tidak akan menjamin kamu mendapatkan tiket surga. Dan tapi ketika kemudian hatimu saat memberikan perpuluhan, itu baru. Kemudian hati kita, sikap rasa syukur yang kita berikan, lewat persembahan yang kita berikan, itu baru menjamin tiket bagi kita. Tidak ada lagi yang sakit hati. Orang sakit hati adalah orang yang sikapnya salah, menilai orang terhadap diri. Ya kalau mau kembali sini, kenapa rupanya? Kecuali kamu artis. Ini kan kita bukan artis. Tapi masalahlah dalam hidup kita kalau Tuhan sudah tidak perhatian kita lagi. Kalau Tuhan sudah tidak tersenyum lagi kepada kita, kalau Tuhan masih menginginkan kita seolah-olah tidak ada jawaban, dan kita curigai jangan-jangan hubungan kita dengan Tuhan sudah mulai rendah. Itu yang harus jadi masalah buat kita. Apa untungnya rupanya kalau Bapak Shalom senyum sama aku? Gak ada untungnya, dan gak ada juga ruginya kalau Pak Shalom menaruh muka cemberut melihat saya. Gak ada untungnya buat saya, gak ada ruginya. Tapi saya akan rugi kalau hari ini Tuhan mengatakan kita putus. Janganlah. Dan jangan pernah terjadi. Kalau hari ini Tuhan masih berkata, masih mengasihi, sampai mati atau menjaga bumi. Amin. Kasih kita kepada Tuhan. Sikap kita dan pengenalan kita itu hal yang sangat serius kita berikan. Sampai kita masuk kepada kesempurnaan seperti Kristus. Saudara-saudara, sikapi dengan baik. Jika kamu sedang mendaki gunung yang berbatu-batu, bersyukurlah, karena sulit mendaki gunung yang licin. Tapi jadikan batu-batu sebagai pijakan.
dikasih pada Tuhan. Aduh Tuhan, ini terlalu berbatu-batu, lihat tanganku pasti buka, kakiku pasti buka, aku akan kesakitan. Tapi kalau Tuhan kasih kita mendaki gunung yang licin, tidak akan pernah sampai kita ke puncak. Saat kita mencoba mendaki, kita akan terjatuh dan terjatuh. Tapi ketika Tuhan menyuruh kita mendaki gunung yang berbatu-batu, perjalanan hidup yang berbatu-batu, walaupun menyakitkan, tapi itu memastikan kamu bisa sampai ke puncak. Karena berarti menjadi pijakan kita mencapai puncak. Dan ketika kita sudah sampai di puncak, kita akan melihat keindahan yang luar biasa, sehingga kau akan melupakan rasa sakit yang kamu alami ketika mendaki gunung. Kau akan melupakan penderitaan-penderitaan yang kau hadapi ketika mendaki gunung kehidupan ini. Tapi kata keindahan yang luar biasa Tuhan tawarkan ada di puncak kemenanganmu. Kau akan berkata luar biasa pekerjaan Tuhan. Dan karya Tuhan yang sangat luar biasa itu akan menghapus semua air matamu, menghapus semua penderitaanmu. Kali ini sukacita yang luar biasa menjadi milikmu dan kau menikmatinya dengan Tuhan. Amin. Jangan protes apa yang kau taruhkan tadi. Sikapi dengan benar. Biarlah tubuh kita yang mengalami kesakitan. Tapi ada sesuatu yang harus kita kejar. Jauh dari itu. Puncak kemenangan kita. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terakhir Bapak Ibu Saudara, kita lihat ayat ini. Ini akhir dari pertarungan kita, perjalanan hidup. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan kesempurnaan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dan kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kita masuk dalam penderitaan Kristus. Kita masuk dalam kesakitan yang dialami Tuhan Yesus. Tapi juga kita akan bangkit bersama-sama dengan Dia, memproklamirkan kemerdekaan kita, memproklamirkan kemenangan kita, dan kita duduk bersama-sama dengan Tuhan ketika Dia mau menunjukkan kemuliaannya dalam kerajaannya surga yang kekal. Haleluya! Ini kerinduan kita dan ini harus menjadi fokus utama kita. Keimanan kita harus menanjak ke sana dan itu menjadi target utama kita. Amin. Sempurna, sama seperti Kristus, supaya di saat Dia menyatakan kemenangannya, kita juga menikmati kemenangan